Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Kualitas. Nama saya Andreas Ardianus Bante. Nama saya Marius Daud. Nama saya Istina Runa Devia. Nama saya Elizabeth Edmar Tigiawan. Nama saya Marcella. Nama saya Felis Bunga. Nama saya Gisela Yuliana Lassi. Upaya guru dalam mengembangkan minat baca di sekolah menengah pertama swasta Bunga Mawar yang menjadi latar belakang dari penelitian ini, yakni pendidikan merupakan sebuah kelembagaan yang memiliki aspek-aspek yang hendak dicapai. Selain itu juga memiliki perencanaan yang tersistematis untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, secara umum diketahui bahwa tujuan dalam pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan generasi bangsa, yang artinya bahwa peserta didik dan guru merupakan subjek yang saling berelasi untuk menciptakan sebuah pembelajaran. Dalam pendidikan formal tidak hanya berfokus pada akademik peserta didik saja, akan tetapi bagaimana peserta didik dibentuk secara keseluruhan atau secara utuh, baik itu akademik dan juga afektif, psikomotoriknya dapat seimbang. Misalnya, dalam pendidikan itu dibentuk peserta didik bagaimana mengelola emosi, bagaimana memiliki karakter yang baik, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga dalam lingkungan keluarganya. Sedangkan seorang guru merupakan penggerak utama dalam pembelajaran di kelas dan juga di dalam sekolah. Tugas dan fungsi guru ada berbagai macam. Guru bisa menjadi seorang penggerak, penilai, motivator, pembimbing, dan pendidik, dan masih banyak lagi peran-peran guru. Nah, minat baca merupakan sebuah dorongan yang memicu tergeraknya motivasi peserta didik untuk membaca buku. Nah, minat baca sendiri tidak lahir begitu saja, akan tetapi membutuhkan waktu yang panjang di mana kebiasaan baik itu dalam keluarga, sekolah, dan juga lingkungan dia berada mampu meningkatkan atau mengembangkan motivasi minat membaca tersebut. Adapun manfaat minat baca ini terhadap peserta didik yaitu membentuk pemikiran yang kritis, memiliki linguistik atau bahasa yang baik, kosakata yang banyak, dan juga memiliki wawasan yang luas. Dalam penelitian PISA, yaitu Program for International Assessment, pada tahun 2018, Indonesia tergolong memiliki minat baca yang rendah, yakni mencapai skor 371. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia mengalami penurunan motivasi belajar sekitar 171 dari negara-negara lainnya. Melalui penelitian yang diadakan oleh PISA, bahwa faktor yang menyebabkan penurunan motivasi belajar ini karena adanya dukungan dan motivasi yang menurun bagi peserta didik atau bagi generasi muda saat ini. Nah, namun pada tahun 2024 mengadakan kembali sebuah penelitian menunjukkan bahwa ada perkembangan atau peningkatan dari minat baca peserta didik. Nah, hal ini terjadi karena pada masa pandemi, guru atau orang tua lebih berfokus bagaimana anak-anak memanfaatkan waktu untuk membaca, baik itu membaca dalam bentuk digital dan juga dalam bentuk fisik. Nah, mulai saat itulah peneliti menempatkan bahwa minat baca dapat dikembangkan melalui dari keluarga dan juga terutama dalam lingkungan sekolah, baik itu dalam tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan bagaimana melihat minat baca di SMPS Bunga Mawar, yang dimana peneliti juga pernah magang di tempat itu dan melihat bahwa sekolah memanfaatkan perpustakaan dan juga ruangan kelas sebagai tempat untuk penyimpanan buku, yang dimana terlihat dalam ruangan-ruangan kelas adanya rak-rak buku yang dibawa oleh peserta didik dari rumah, ataupun juga sekolah menyediakan buku-buku yang mampu menarik perhatian peserta didik seperti buku-buku novel
mengembangkan minat baca peserta didik khususnya di sekolah menengah pertama swasta Bunga Mawar. Yang kedua adalah metode penelitian. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode dengan teknik pengumpulan data riset deskriptif, yang dimana peneliti mengumpulkan berbagai macam data dari hasil wawancara, observasi dan juga dokumentasi, lalu peneliti menganalisis dengan tepat dan juga mengumpulkan data tersebut dan dibentuk dalam deskriptif. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. Pada landasan teori ini kita melihat yang pertama, pengertian minat baca. Minat baca terdiri dari dua kata dasar, yaitu minat dan juga adalah baca. Minat dipahami sebagai dorongan hati atau ketertarikan seseorang, sedangkan baca berasal dari kata dasar membaca. Maka keduanya adalah minat baca merupakan sebuah dorongan atau kemauan seseorang untuk melakukan kegiatan membaca. Secara psikologis, minat baca diartikan sebagai rangsangan yang memungkinkan seseorang untuk memilih, memperhatikan, dan memfokuskan pandangan terhadap suatu hal, terhadap suatu bahan bacaan yang dapat dipahami. Baik, yang kedua kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor internal terdiri dari yang pertama, adanya kebiasaan literasi membaca atau membaca dalam keluarga. Nah, kebiasaan ini memungkinkan peserta didik memiliki minat yang sangat tinggi. Yang kedua bahwa seseorang atau peserta didik sudah mengetahui atau sudah bisa membaca dan berbahasa yang baik. Dan yang ketiga adalah pengalaman membaca yang sangat menarik. Nah, sedangkan yang termasuk pada faktor eksternal ada 3 juga, yaitu yang pertama ada faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Faktor keluarga masih berhubungan dengan faktor internal tadi, di mana keluarga membiasakan atau membudidayakan membaca dalam lingkungan rumah, di mana mungkin orang tua berdongeng setiap hari atau setiap sebelum menjelang tidur anak-anaknya, sehingga kebiasaan ini membuat dirinya sangat akrab dengan buku. Nah, yang kedua adalah faktor sekolah, yang dimana dalam faktor sekolah ini lebih melihat bagaimana sekolah memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan minat bacanya, yaitu bisa dalam memanfaatkan perpustakaan atau menyediakan buku-buku yang menarik bagi peserta didik. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Dalam hal ini diartikan sebagai bagaimana lingkungan anak-anak itu dipengaruhi oleh teman-temannya sebagai teman belajar, dan juga mempengaruhinya untuk lebih semangat dalam membaca, belajar bersama dengan teman-temannya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana peran seorang guru dalam pembelajaran. Yang pertama, guru sebagai pengajar dan pendidik. Pengajar artinya bagaimana guru menyampaikan bahan ajar atau materi terhadap peserta didik dalam kelas. Dan juga sebagai pendidik diartikan bahwa guru sebagai roda utama yang membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang lebih baik. Peran yang kedua yakni guru berperan sebagai administrator. Nah, dalam peran ini memuat bagaimana guru mampu membuat perencanaan pembelajaran, bahkan laporan pembelajaran, serta juga bagaimana guru mampu mempertanggungjawabkan pembelajaran itu resmi dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru sebagai teladan praktik. Artinya bahwa guru mampu menjadi teladan atau contoh yang baik terhadap peserta didik.
jikalau guru mengajarkan untuk berbuat baik dan juga berbagi kepada seseorang, maka guru mampu mencontohkan hal demikian. Dan jikalau guru mengajarkan, contohnya jikalau guru mengajarkan soal kedisiplinan waktu, maka guru juga mampu menjadi praktek yang pertama, sehingga anak-anak mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru sebagai pengelola kelas, yang artinya bahwa guru mampu menguasai ruangan kelas, sehingga ruangan kelas pada saat proses pembelajaran dapat berjalan secara kondusif dan peserta didik mampu mendengarkan secara seksama dan berkonsentrasi terhadap pelajaran yang disajikan oleh seorang guru. Yang kelima, guru sebagai pengarah dan juga pembimbing. Artinya bahwa bagaimana guru mampu mengayomi anak-anak jikalau anak-anak membutuhkan bantuan dari guru, baik itu mungkin dalam kesulitan pembelajaran atau dalam kesulitan kehidupan sehari-hari. Maka guru menjadi pengarah, memberikan solusi bagi anak-anak sehingga mampu bebas dari permasalahan yang ia hadapi. Yang keenam, guru sebagai penilai, yang artinya bahwa dalam pelaporan atau perjalanan pembelajaran, guru mampu menilai perkembangan peserta didik, baik itu mulai dari perkembangan kognitif, perkembangan afektif, bahkan psikomotorik anak-anak. Dan hal ini mampu berkontribusi dengan sekolah dan juga orang tua, sehingga anak-anak selalu masuk pada pantauan sekolah bagaimana perkembangannya sehari-hari. Dan juga artian dalam guru sebagai penilai ini artinya bahwa bagaimana guru mampu memberikan nilai secara objektif terhadap hasil dari perkembangan seorang peserta didik. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang strategi mengembangkan minat baca. Yang pertama adalah penanaman gemar membaca sejak dini. Gemar membaca sejak dini merupakan suatu keterampilan yang tidak muncul dari faktor genetik, melainkan karena adanya kebiasaan yang sering dilakukan ataupun bisa ditiru. Dalam hal ini dibutuhkan juga peran orang tua atau dorongan dari orang tua agar bisa mendampingi anaknya ataupun ikut belajar atau membaca bersama anak. Contohnya pada saat kecil, orang tua sering membacakan dongeng kepada anaknya, sehingga dari sinilah atau kebiasaan ini pada akhirnya anak akan menyukai membaca dongeng. Yang kedua adalah ciptakan lingkungan rumah buku. Artinya di sini bahwa baik itu di rumah maupun di sekolah, buku itu dapat dijadikan sebagai sahabat bagi anak, di mana di lingkungan rumah ataupun di sekolah sudah tersedia atau disediakan buku-buku yang bisa diakses atau bisa digunakan oleh anak, sehingga kebiasaan membaca tersebut bukan lagi suatu hal yang asing, di mana anak-anak bisa tertarik dan menyukai membaca buku. Yang ketiga adalah memaksimalkan pemanfaatan perpustakaan. Seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan memang tempat buku. Namun di sini yang dimaksud adalah bagaimana sekolah menyediakan perpustakaan di mana berisi buku-buku yang sesuai dengan tingkat pendidikannya, baik itu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Misalnya di SD, buku-buku yang disediakan itu lebih banyak menggunakan gambar ataupun dongeng-dongeng yang bisa membuat peserta didik SD tersebut tertarik dan memberikan perhatian. Selanjutnya adalah peran dan upaya guru dalam mengembangkan minat baca. Yang pertama adalah mengadakan kegiatan khusus membaca. Dalam hal ini, sekolah harus membuat suatu program di mana lebih berfokus pada kegiatan khusus membaca. Misalnya, 15 menit sebelum memulai proses pembelajaran, maka guru-guru yang masuk di les pertama harus mengajak siswa untuk membaca buku-buku yang sudah tersedia di ruangan masing-masing. Yang kedua adalah mengadakan lomba yang berkaitan dengan membaca. Ini merupakan suatu kelanjutan dari program yang telah dijalankan, yaitu kegiatan khusus membaca.
dalam hal ini, setelah guru mengajak para siswa membaca buku-buku yang sudah tersedia di ruangan kelas masing-masing, maka sekolah atau guru mengadakan sebuah lomba setelah mengadakan kegiatan membaca. Contohnya lomba menulis puisi, lomba menulis cerpen, lomba menulis lagu, dan lain sebagainya. Dan lomba-lomba tersebut tidak terhenti begitu saja, di mana sekolah juga hendaknya memberikan sebuah penghargaan atau apresiasi sehingga para siswa dapat lebih termotivasi dan semangat dalam membaca. Yang ketiga adalah mengadakan kegiatan mengunjungi perpustakaan. Nah, dalam hal ini diharapkan juga sebuah kreativitas dari guru, di mana dalam proses pembelajaran guru juga dapat mengajak para siswa untuk mengunjungi perpustakaan, di mana bisa belajar bersama dengan teman, sehingga setelah membaca buku tersebut mereka dapat bertukar pikiran kepada teman masing-masing. Kemudian juga guru dapat mengajak para siswa untuk berwisata ataupun mengunjungi perpustakaan yang ada di tempat lain, sehingga siswa tersebut dapat lebih termotivasi dan memiliki pengetahuan yang luas. Yang keempat adalah mengadakan kegiatan membaca dari sumber daring. Ini adalah suatu kreativitas dari guru juga, di mana para siswa diajak untuk membaca atau mencari buku-buku sesuai minat mereka masing-masing yang bersumber dari internet, sehingga para siswa diajak untuk siapa penulis buku tersebut, penerbitnya, dan juga inti dari buku tersebut, sehingga bisa di-sharingkan ataupun diceritakan kembali bersama para teman-temannya di kelas. Yang kelima adalah meminta peserta didik untuk mengirimkan rekaman proses membaca. Hal ini merupakan suatu tindak lanjut dari poin keempat, di mana setelah peserta didik diajak untuk mencari sumber bacaan dari internet, maka peserta didik hendaknya juga dapat membuat sebuah video atau rekaman pada saat mereka mencari, membaca buku, dan juga pada hasil akhirnya itu mempresentasikan hasil apa yang mereka baca dari buku tersebut. Seterusnya adalah manfaat mengembangkan minat baca. Pendidikan yang maju ialah pendidikan yang kaya akan literasi dan informasi. Hal ini tampak pada bangsa-bangsa yang maju seperti Jepang, Amerika Serikat, dan juga sejumlah negara-negara yang berada di Eropa. Maka dalam hal ini, pendidikan di Indonesia juga mesti semakin meningkatkan kegiatan membaca karena memiliki manfaat. Yang pertama adalah supaya peserta didik mampu mengasah pengetahuan individu dan juga mendorong lahirnya ide-ide cemerlang sehingga menjadi dasar untuk berkontribusi pada kemajuan globalisasi saat ini. Yang kedua adalah supaya peserta didik itu mampu memperoleh wawasan ilmu pengetahuan dari berbagai subjek yang ada. Yang ketiga adalah memberikan pengalaman pengetahuan untuk menjelajahi dunia yang terus berkembang hingga saat ini. Yang keempat adalah supaya peserta didik dapat mempersiapkan diri terhadap persaingan yang semakin pesat, khususnya pada bidang teknologi. Yang kelima adalah peserta didik dapat menjadi seorang produsen informasi yang berkualitas yang diperoleh dari karya-karya yang didalami. Yang keenam adalah supaya peserta didik memperoleh kosakata yang berlimpah, sehingga dapat berbahasa dengan lugas yang hadir dari ide cemerlang. Dan yang terakhir adalah melalui kebiasaan minat baca, peserta didik mampu mengembangkan dirinya menjadi manusia yang bijaksana dan semakin berpikir kritis. Sekarang saya akan melanjutkan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP swasta Bunga Mawar di Gunung Stoli. SMP ini ada di bawah naungan Yayasan Katolik yang bernama Yayasan Budi Bakti yang ada di Keuskupan Sibolga. Di sini memiliki jumlah guru dan staf 37 orang dan peserta didik berjumlah kurang lebih 600 orang.
Terus waktu penelitian, jadwal penelitian dilaksanakan di tahap semester 7, yakni dimulai pada tanggal 20 November hingga 23 November 2025, terhitung hingga 3 hari. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif di mana meneliti suatu objek pada situasi alamiah atau natural setting yang merupakan objek yang meluas secara natural dan juga tidak direkayasa oleh peneliti, serta kehadiran peneliti tidak memberi pengaruh tiap perubahan terhadap objek tersebut. Melalui metode ini, peneliti hendak melihat secara keseluruhan fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dalam hubungan dengan upaya guru dalam mengembangkan minat baca siswa. Lanjut, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, wali kelas, peserta didik, dan pegawai perpustakaan. Mereka ini mempunyai peran penting dalam mengembangkan dan menghidupkan literasi membaca di SMP swasta Bunga Mawar Gunung Sitoli. Kedua, sampel. Peneliti dalam penelitian ini memiliki teknik non-probability sampling, yaitu cara memilih sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih. Jika informasi dari mereka belum lengkap, peneliti akan mencari orang lain yang dianggap lebih mengetahui dan dapat melengkapi data. Dengan cara ini, jumlah sampel akan bertambah sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan data. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian diantaranya kepala sekolah, PKS kesiswaan, wali kelas, peserta didik, dan pegawai perpustakaan. Adapun alasan mengapa kami peneliti memilih mereka menjadi informan, yang pertama, kepala sekolah. Kepala sekolah SMP Bunga Mawar merupakan pemimpin utama yang menggembalakan dan mengarahkan serta memutuskan berjalannya setiap kegiatan dalam menghidupkan literasi membaca. Kedua, PKS kesiswaan. Ini merupakan pengawas bidang kurikulum di setiap kebijakan literasi membaca ditambahkan dalam proses belajar. Ketiga, wali kelas yang hanya merupakan guru sekaligus pendukung penuh peserta didik dalam mengembangkan literasinya lewat bacaan-bacaan serta kreativitas di kelas untuk menunjang tingkat baca anak didik. Keempat, peserta didik. Ini merupakan objek yang dibentuk budaya membacanya, tentu memerlukan bagaimana pengalaman atau dampaknya dalam diri peserta didik dan pada saat adanya kebijakan membaca tersebut diselenggarakan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik yang dipakai. Yang pertama itu teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Itulah yang kami pakai dalam penelitian kami, ada 3 teknik. Baik, sekarang kita akan masuk dalam hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, menggali pentingnya serta upaya guru dalam mengembangkan minat baca peserta didik di SMP swasta Bunga Mawar. Fokus penelitian adalah pada strategi yang diterapkan oleh guru dan sekolah dalam kegiatan literasi baca, serta dampak dan manfaat yang dirasakan oleh peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat gagasan berdasarkan pengalaman langsung peserta didik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data. Guru dipilih sebagai informan kunci karena berperan utama dalam membimbing dan mendorong pelaksanaan kegiatan literasi membaca. Peserta didik menjadi informan pendukung untuk melengkapi dan membandingkan informasi dari guru. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh beberapa temuan terkait upaya guru dalam meningkatkan minat baca peserta didik di SMP swasta Bunga Mawar sebagai berikut. Berdasarkan wawancara dengan informan A, membaca penting untuk menambah
pengetahuan dan wawasan siswa. Membaca buku cerita dapat meningkatkan kemampuan bercerita dan semangat belajar. Dukungan sekolah serta kerjasama guru dan orang tua sangat membantu dalam mengembangkan minat baca siswa, sehingga minat baca perlu terus didukung dan diapresiasi. Berdasarkan kesimpulan dari wawancara dengan Informan D juga mengatakan bahwa kegiatan literasi membaca di sekolah telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2020 dan mendapatkan dukungan penuh dari sekolah. Kegiatan ini dilakukan sekitar 15 menit sebelum pembelajaran dimulai dengan membaca buku sesuai minat siswa. Literasi membaca memberikan dampak positif, yaitu menambah wawasan, ide, dan gagasan, serta mendukung perkembangan belajar siswa. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan tindak lanjut berupa menceritakan kembali bacaan di depan teman-teman. Kolaborasi antara guru dan orang tua berjalan dengan baik dalam mendukung minat baca siswa. Siswa berharap kegiatan literasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penyediaan buku baru serta pendampingan guru yang konsisten. Berdasarkan wawancara dengan Informan C, disimpulkan bahwa kegiatan literasi membaca sudah menjadi kebiasaan siswa dan dilakukan sebelum pelajaran maupun saat istirahat. Siswa membaca berbagai jenis buku di tempat yang nyaman. Guru mendukung dengan menyediakan buku, memberi kesempatan siswa mempresentasikan bacaan dan menyimpan karya siswa. Kegiatan ini berdampak positif pada kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan berbahasa siswa. Namun, masih ada kendala seperti rasa bosan, keterbatasan ruang membaca, sehingga diperlukan kegiatan tambahan dan ruang membaca yang lebih nyaman. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan hasil wawancara dengan Informan D, mengatakan bahwa membaca membantu siswa menambah wawasan dan pengetahuan. Kegiatan literasi membaca dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran dengan dukungan sekolah melalui penyediaan berbagai jenis buku. Literasi membaca berdampak positif pada peningkatan pengetahuan dan kosakata siswa. Adanya tindak lanjut berupa membaca hasil bacaan membuat siswa lebih semangat dan juga tertarik untuk membaca. Dukungan orang tua juga berperan penting dalam memotivasi siswa. Informan berharap adanya lomba menulis agar siswa lebih termotivasi untuk berkarya dan meningkatkan minat baca. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di SMP Swasta Bunga Mawar, kami menemukan bahwa guru memiliki peran penting yang sangat besar dalam mengembangkan minat baca siswa. Pertama, guru mengembangkan kebiasaan membaca melalui kegiatan literasi harian. Setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, siswa diminta membaca selama kurang lebih 10-15 menit. Kegiatan ini dilakukan secara konsisten sehingga siswa mulai terbiasa membaca dan menjadikan bagian dari rutinitas sekolah. Kedua, guru mempermudah akses siswa terhadap beragam baca. Guru menyediakan pilihan buku yang beragam, baik dari kelas maupun di perpustakaan. Dengan akses yang lebih mudah, siswa dapat memilih bacaan yang mereka sukai, sehingga minat membaca mereka meningkat secara alami. Ketiga, guru memberikan pendampingan dan motivasi secara berkelanjutan. Guru tidak hanya memberi tugas membaca, tetapi juga mendampingi siswa, menanyakan perkembangan membaca mereka, serta mendorong siswa agar tetap semangat. Pendampingan ini membuat siswa merasa diperhatikan dan termotivasi untuk terus membaca. Keempat, guru melakukan tindak lanjut melalui presentasi dan cerita lisan. Setelah
membaca, siswa diminta untuk menceritakan kembali isi bacaan atau mempresentasikan ringkasan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya membaca, tapi juga belajar memahami, mengelola informasi, dan menyampaikan kembali kepada orang lain. Ini membantu meningkatkan pemahaman sekaligus rasa percaya diri siswa. Yang pertama, guru mendokumentasikan dan mengapresiasi karya bacaan siswa untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri terhadap peserta didik dalam membaca dan menulis. Dengan demikian, siswa akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan literasinya. Contohnya, dokumentasi karya bacaan siswa adalah membuat portofolio bacaan, membuat video ulasan buku, atau membuat pameran karya tulis terhadap peserta didik. Sementara itu, contoh apresiasi karya bacaan siswa adalah memberikan pujian, memberikan hadiah, atau mempublikasikan karya siswa di media sekolah. Yang kedua, guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk membantu siswa dalam membaca. Caranya, guru memberitahu orang tua tentang kegiatan membaca siswa di sekolah seperti buku, apa yang sedang dibaca, apa yang sudah dipelajari, dan apa juga tantangannya. Guru juga menyarankan buku yang cocok untuk siswa sehingga orang tua bisa membantu memilih buku yang sesuai dengan minat peserta didik. Selain itu, guru bisa mengajak orang tua untuk membaca bersama siswa baik di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, orang tua bisa memantau kemajuan membaca siswa dan memberikan motivasi yang akan dibutuhkan. Orang tua juga bisa membahas buku yang dibaca siswa dengan guru sehingga mereka bisa tahu apa yang sudah dipelajari siswa dan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama tersebut, siswa akan lebih suka membaca dan orang tua bisa membantu siswa menjadi lebih baik. 3. Guru sering menghadapi kendala dalam pembelajaran. Hal ini, siswa yang kurang motivasi, kesulitan memahami materi, atau keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hal tersebut, guru dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, guru perlu mengidentifikasi masalah dan menganalisis penyebabnya. Dengan demikian, guru dapat menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala tersebut. Kedua, guru dapat membuat rencana pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan minat peserta didik serta menggunakan teknologi dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang variatif seperti diskusi, permainan, atau proyek. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan lebih menyenangkan dan sangat efektif. Keempat, guru perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan motivasi kepada peserta didik. Nah, hal ini dapat membantu siswa meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi dalam belajar. 5. Guru dapat berkolaborasi dengan rekan guru atau orang tua untuk mendapatkan dukungan. Dengan demikian, guru dapat memperoleh ide dan sumber daya untuk dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan menggunakan strategi-strategi tersebut, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa mencapai suatu tujuan belajarnya. Keempat, guru dapat mendorong inovasi melalui program literasi tambahan dengan beberapa cara. Yang pertama, membuat klub literasi. Artinya, guru dapat membuat klub literasi di sekolah yang memungkinkan siswa untuk membaca dan membahas buku-buku yang menarik bagi peserta didik. Klub ini juga dapat menjadi wadah bagi siswa yang mengembangkan minat baca dan meningkatkan kemampuan literasi mereka. Teman-teman, kita masuk pada bab 4, yaitu kesimpulan.
Yang menjadi kesimpulan dalam materi ini ialah minat baca adalah kebiasaan yang muncul dari keinginan seseorang untuk membaca dan memahami isi bacaan. Dengan membaca, peserta didik menjadi terbiasa dengan buku sehingga dapat menambah wawasan yang melahirkan ide-ide yang cerdas. Minat membaca juga tidak muncul dengan sendirinya, tetapi dibentuk sejak usia dini melalui kebiasaan yang dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitarnya, termasuk sekolah. Keluarga juga di sini ada keluarga juga dan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan minat baca anak sekolah. Khususnya guru dapat membantu membangun kebiasaan membaca dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyediakan banyaknya fasilitas yang mendukung serta meluangkan waktu untuk membiasakan peserta didik berinteraksi dengan buku. Selanjutnya, guru juga berperan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif agar siswa tertarik untuk lebih membaca. Dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain, seperti menghias kelas dengan panjangan yang menarik, memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat belajar dengan koleksi buku yang beragam, serta menggunakan teknologi informasi untuk mengenal buku digital. Melalui kebiasaan membaca, maka peserta didik akan memperoleh banyak manfaat seperti pengetahuan yang lebih luas. Bahkan mereka mempunyai kosakata dan semakin berkembang. Maka kebiasaan membaca juga membantu generasi untuk membentuk muda yang cerdas dan mampu bersaing di masa-masa yang akan datang. Demikian video kami, semoga bermanfaat.